Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Kelampok, bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga seperti hari-hari sebelumnya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senang dan bahagia. Baiklah siswa dan siswi semuanya, pada pertemuan kali ini kita bertemu serta berjumpa kembali seperti halnya minggu sebelumnya dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini nanti akan saya jelaskan informasi materi yang baru. Jadi silahkan mulai dari sekarang kalian semuanya untuk mempersiapkan alat tulis kalian masing-masing. Jadi ketika nanti dibutuhkan untuk dicatat, kalian bisa langsung mencatatnya di buku catatan kalian masing-masing. Siswa-siswi semuanya, sebelum saya menjelaskan lebih lengkap lagi, seperti biasa saya ingatkan kembali bahwasanya kalian harus tetap semangat belajar dan selalu tetap semangat menjaga kesehatan agar kalian terhindar dari banyak penyakit yang berbahaya. Baiklah siswa-siswi semuanya, kita sekarang masuk ke pertemuan yang kelima. Dalam pertemuan kali ini nanti saya akan menjelaskan materi dan submateri yang baru. Jadi saya mohon simak informasinya dari awal sampai akhir agar kalian bisa memahami seluruhnya. Materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru yang tadi sudah saya sampaikan ke kalian, yaitu materi tentang debat. Nah, silahkan kalian mulai fokus dari sekarang agar kalian siap menerima informasi penjelasan materi dari saya. Masih bersama saya yaitu Bu Deni Dwi Yuli Hastuti. Simak informasi saya ini berupa tayangan video. Simak dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya, agar kalian senantiasa fokus dan selalu diawali dengan membaca doa terlebih dahulu. Baiklah siswa dan siswi semuanya, kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu KD menganalisis permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk menemukan esensi dari debat. Ini adalah kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu nanti kalian diharapkan mampu untuk menganalisis permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan
untuk menemukan esensi dari debat itu sendiri. Bisa dimengerti ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Adapun peta konsep yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu ada 6 informasi submateri. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian debat. Yang kedua, yaitu ciri-ciri debat. Kemudian submateri yang ketiga adalah fungsi dan manfaat debat. Kemudian yang keempat, kita akan mempelajari tentang tujuan debat. Yang kelima, kita akan belajar tentang unsur-unsur debat. Kemudian yang keenam, terakhir, ada submateri tentang jenis-jenis debat. Jadi, kembali lagi saya ingatkan kalian, ada 6 informasi materi yang akan saya sampaikan ke kalian semuanya pada pertemuan kali ini. Jadi, saya mohon dan saya harapkan untuk semuanya simak tayangan video dari saya ini dari awal sampai akhir. Kita bahas satu persatunya dari peta konsep tadi. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian debat. Pengertian debat secara umum adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik itu perorangan ataupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah pihak dan perbedaan. Ini adalah pengertian debat secara umum. Sedangkan menurut KBBI, pengertian debat itu diartikan sebagai pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Kemudian, definisi debat secara keseluruhan dan mudahnya itu adalah suatu bentuk komunikasi dengan cara saling beradu argumentasi untuk menyampaikan ide secara logika dan bukti pendukung dari masing-masing pihak yang berdebat. Ini untuk kemudahan dari definisi debat, bisa kalian pahami ya. Yang selanjutnya, kita akan belajar poin yang kedua, yaitu ciri-ciri debat. Silahkan kembali lagi kalian fokus untuk menyimak informasinya. Ciri yang pertama itu terdapat 2 sudut pandang, yaitu afirmatif atau pro. Dan arti dari tim afirmatif atau pro ini adalah pihak yang menyetujui topik. Sedangkan yang kedua, lawan dari afirmatif adalah pihak negatif atau kontra, di mana artinya adalah pihak yang tidak menyetujui topik ini. Sedangkan ciri yang kedua itu adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Ciri yang ketiga, adanya adu argumentasi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan. Ciri yang keempat, hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Ciri yang kelima, adanya sesi tanya jawab bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Ini yang kelima dari debat.
Sedangkan ciri yang keenam dari ciri-ciri debat itu adalah adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. Ini ciri-ciri dari debat. Kiranya informasi ini bisa kalian pahami. Jadi dalam debat itu terdiri atas beberapa ciri-ciri debat. Yang berikutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu akan mempelajari seputar fungsi dan manfaat debat. Ada beberapa fungsi dan manfaat debat yang meliputi yang pertama, untuk melatih mental dan keberanian. Jadi mental serta keberanian kita itu diperlihatkan ya. Apabila mental kita siap, artinya kita sudah bagus untuk mengatasi sebuah masalah. Serta keberanian juga dilihatkan juga dalam suatu debat. Kemudian yang kedua, itu fungsi dan manfaat debat adalah untuk meningkatkan kemampuan solutif. Ya, ini berusaha untuk memberikan kemampuan untuk kita memberikan solusi balik terhadap siapapun. Yang ketiga, untuk memantapkan pemahaman konsep. Yang keempat, fungsi dan manfaat debat adalah untuk melatih sikap kritis. Jadi, melatih sikap kita untuk berargumen, sikap untuk menyangga, sikap untuk memberikan masukan atau kritikan terhadap suatu masalah. Ini adalah fungsi dan manfaat dari debat. Yang selanjutnya, yang keempat adalah kita akan belajar seputar tujuan debat. Kalau tadi kalian sudah memahami, ada pengertian, kemudian ada ciri-ciri debat, ada fungsi dan manfaat debat. Kali ini kalian akan belajar tentang tujuan debat. Tujuan debat secara umum adalah untuk mendiskusikan atau memutuskan masalah dan perbedaan atas sesuatu hal. Ini adalah tujuan debat yang secara umum. Selain itu, tujuan debat diantaranya. Nah, jadi ada tujuan yang tadi, juga ada tujuan yang lain. Apa itu? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, melatih keberanian mengemukakan pendapat. Jadi, melatih keberanian untuk mengemukakan pendapat atau argumen. Yang kedua, melatih mematahkan pendapat lawan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan merespon sesuatu masalah. Yang keempat, memantapkan pemahaman konsep seseorang terhadap materi atau pelajaran yang telah diberikan. Kemudian yang kelima, melatih seseorang untuk bersikap kritis terhadap semua teori yang sudah diberikan. Ini adalah tujuan lain dari debat. Bisa dimengerti dan dipahami ya siswa-siswi semuanya. Baik, akan kita lanjutkan kembali informasinya. Kita masuk ke poin yang kelima. Kita akan belajar tentang
unsur-unsur debat. Silahkan kalian simak dan fokus kembali untuk belajarnya. Unsur-unsur debat yang pertama ada materi debat. Kemudian yang kedua ada personalia debat. Yang ketiga ada fasilitas debat. Jadi ada 3 unsur-unsur debat yang harus kalian pahami. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatunya. Makanya silahkan kalian terus simak informasi dari saya ini dari awal sampai akhir. Unsur debat yang pertama itu berkaitan dengan materi debat. Materi debat adalah topik utama yang akan dibahas dalam kegiatan debat. Dalam materi ini ada beberapa yang termasuk dalam materi atau tema debat. Nah, antara lain apa saja coba? Mari kita lihat bersama. Yang pertama itu ada tema. Yang kedua ada tujuan. Yang ketiga ada tahapan. Dan yang keempat ada tata tertib. Ini adalah materi debat. Akan saya sampaikan dan saya jelaskan satu persatunya dari materi debat tadi. Yang pertama ada tema. Tema ini sama saja dengan ide pokok yang menjadi mosi debat, ya, permasalahan debat itu namanya adalah tema. Yang kedua tujuan. Tujuan itu untuk mempertahankan pendapat atau argumen masing-masing pihak yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada tahapan. Tahapan sama saja dengan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan debat, yang di dalamnya terdiri atas orientasi, pengumpulan fakta, pembahasan, dan kesimpulan. Ini ada pada poin ketiga dari materi debat. Sedangkan materi debat yang keempat itu adalah tata tertib. Tata tertib itu sama saja dengan peraturan yang ditetapkan dalam kegiatan debat. Bisa dimengerti ya? Bisa dipahami ya semuanya ya? Baik, yang berikutnya unsur debat yang kedua adalah personalia. Personalia debat itu sama saja artinya dengan semua pihak yang ikut terlibat di dalam kegiatan debat. Ini arti dari personalia debat. Di dalam personalia debat itu terdiri dari beberapa poin yang bisa kalian lihat ya, bisa kalian pahami. Nah, akan saya tunjukkan langsung saja personalia debat itu terdiri dari apa saja. Yang pertama ada panitia. Kemudian yang kedua ada moderator. Yang ketiga pihak pendukung. Yang keempat pihak penyanggah. Yang kelima ada juri. Yang keenam ada publik. Yang ketujuh ada penyedia dana. Dan yang kedelapan personalia debat itu terdiri dari notulen. Ada 8 personalia debat yang bisa kalian pahami bersama ya. Yang selanjutnya ada penjelasan satu persatu dari personalia debat tadi. Yang pertama itu panitia. Panitia sama saja dengan penyelenggara kegiatan debat. Nah, yang terdiri dari ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, dan bendahara.
pembicara. Kemudian yang kedua ada moderator. Moderator ini adalah pihak yang mengatur proses berlangsungnya kegiatan debat. Kemudian yang ketiga ada pihak pendukung. Pihak pendukung itu pihak yang mendukung mosi debat. Sedangkan pihak penyanggah yaitu pihak yang tidak setuju dengan pihak pendukung. Yang kelima, juri. Juri ini adalah pihak yang menilai proses berjalannya kegiatan debat. Yang keenam, publik. Itu artinya adalah pihak yang mengikuti jalannya kegiatan debat. Jadi ada orang yang dari luar atau masyarakat yang mengikuti jalannya debat. Namanya adalah publik. Yang ketujuh, penyedia dana, yaitu pihak yang menyediakan dana agar kegiatan debat terlaksana. Kemudian yang ke-8, notulen. Notulen yaitu pihak yang bertugas untuk mencatat semua hal yang berhubungan dengan debat, seperti mosi debat, pernyataan moderator, dan pihak yang berdebat, serta keputusan akhir. Jadi segala sesuatu berupa catatan kegiatan dalam debat itu dicatat oleh seorang notulen. Paham ya? Baik siswa-siswi semuanya. Kemudian ada fasilitas debat. Ini adalah unsur debat yang ketiga. Artinya, fasilitas debat ini adalah semua perlengkapan dan alat yang dibutuhkan agar proses kegiatan debat dapat berjalan dengan baik. Nah, fasilitas debat itu terdiri dari yang pertama ada lingkungan, yang kedua ada ruangan debat, yang ketiga adalah sound system, yang keempat ada media. Media ini terdiri dari proyektor atau OHP, ada sarana dan prasarana. Paham ya? Bisa dimengerti semuanya? Baik, kita lanjutkan. Nah, yang keenam, sekarang kita akan belajar dari submateri tentang jenis-jenis debat. Jadi berdasarkan bentuk, maksud, dan metodenya, debat dibagi menjadi 3 macam. Di antaranya yaitu ada debat parlementer atau majelis, yang istilahnya adalah assembly or parliamentary debating, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada jenis debat pemeriksaan ulang untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan terdahulu, atau istilahnya adalah cross examination debating, ya. Ini. Yang ketiga, ada debat formal, konvensional, atau debat pendidikan, yang istilahnya ada formal, konvensional, or educational debating. Ya, ini 3 jenis debat berdasarkan bentuk, maksud, dan metodenya. Ada penjelasan masing-masing dari jenis-jenis debat ini. Nanti bisa silahkan kalian lihat secara mandiri, bisa kalian pahami secara mandiri ya. Tidak saya sampaikan secara langsung dari mulut saya, dari alat bicara saya. Jadi silahkan semuanya untuk fokus membaca untuk jenis-jenis debat ini, agar kalian bisa memahaminya. Bisa dimengerti ya? Bisa saya tunjukkan dan mulai dari sekarang.
Ya, itulah tadi penjelasan singkat seputar jenis-jenis debat. Ya, berdasarkan bentuk maksud dari debat itu sendiri. Yang selanjutnya, dari informasi tadi di awal sampai poin yang terakhir tadi, jenis-jenis debat, bisa saya simpulkan bahwa kegiatan argumentasi yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang lain menyebabkan adanya suatu kegiatan. Nah, penyebab terjadinya debat adalah adanya perbedaan pendapat oleh pihak-pihak yang meyakini pendapatnya merupakan suatu kebenaran. Debat terjadi secara alami di dalam kehidupan bermasyarakat. Isu yang umum dijadikan sebagai bahan debat adalah isu agama, negara, ekonomi, budaya, politik, dan hukum. Pelaksanaan debat untuk menyatakan sesuatu yang diyakini sebagai kebenaran dilakukan dilakukan dengan penyampaian pendapat yang sistematis. Debat resmi digunakan dalam ketatanegaraan yang menganut demokrasi dengan berlandaskan pada musyawarah. Ini adalah kesimpulan singkatnya dari informasi yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Bisa dimengerti ya semuanya, siswa dan siswi? Ada pepatah bijak yang bisa kalian resapi dalam diri kalian masing-masing ya. Informasi pepatah bijaknya seperti ini. Sedikit kemajuan setiap hari di dalam dirimu menambah sesuatu hingga hasil yang besar. Semoga pepatah bijak ini bisa memberikan semangat kembali buat kalian semuanya. Baiklah siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Klampok, khususnya kelas 10. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Apabila ada yang masih belum bisa tersampaikan dengan baik, saya mohon maaf. Apabila di antara kalian ada yang belum bisa memahami informasinya, silahkan kalian buka kembali tayangan video saya ini dari awal sampai akhir agar kalian bisa mengerti dan memahami seutuhnya dari apa yang sudah saya jelaskan. Bisa dimengerti ya semuanya? Baik, mungkin itu saja. Saya akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.